Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Indra Ghaliza, NPM 20011110017, mata kuliah Hukum Lingkungan, kelas malam. Masalah lingkungan yang terjadi pada saat ini yang pertama adalah polusi udara dan polusi air. Polusi udara ini butuh waktu bertahun-tahun untuk membuatnya normal kembali. Nah, yang kedua, kenapa mempelajari hukum lingkungan sangat penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum? Karena keberadaan lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat ini. Tidak cukup dengan aturan hukum, penegak hukum lingkungan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, saya akan menjawab soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan di mana pengaturan hukum lingkungan dan jelaskan sejarah tentang terbentuknya aturan tentang lingkungan. Nah, yang pertama saya akan menjawab dulu tentang pengaturan hukum. Hukum lingkungan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia. Soalnya saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya aturan lingkungan hidup. Nah, lahirnya UU LH 1982 ini pada 11 Maret 1982 dilihat menjadi pangkal tolak atau awal berasal lahir serta pertumbuhan aturan lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UU LH 1982, sesungguhnya telah berlaku aneka macam bentuk peraturan perundang-undangan perihal atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dilihat menjadi rezim hukum nasional klasik. UU LH 1982 adalah sumber aturan formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks aturan lingkungan modern di Indonesia. UU LH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan, sebab ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tak dikenal dalam bidang aturan. Pengundangan UU LH 1982, kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak semakin baik serta banyak masalah hukum lingkungan tidak dapat diselesaikan menggunakan baik. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU LH 1982. Selesainya selama 2 tahun dipersiapkan, yaitu sejak naskah akademis hingga RUU. Maka pada lepas 19 September 1997, pemerintahan mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Wacana Pengelolaan Lingkungan Hayati, UU LH 1997. Selanjutnya, di tanggal 3 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Angka 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat dengan UU PPLH. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran lingkungan dan apa dampak terhadap manusia. Nah, pemerintah kan itu sebagai regulator dan sebagai penegak hukum, maka pemerintahlah yang bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang berdasarkan pada aturan yang berlaku, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Hal tersebut tercantum dalam aturan atau norma. Nah, lingkungan yang tercemar menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan seperti ekosistem di air, udara, dan di tanah. Pencemaran udara dapat menyebabkan menipisnya lubang ozon, di mana jika menipisnya lubang ozon, kita ini mudah terkena manusia ini mudah terkena kanker kulit, terjadi pemanasan global dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.